Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang personality theory atau bahasa Indonesianya adalah teori kepribadian. Sebelum kami mempresentasikan teori tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alexandra Sarafania dan rekan saya ada Nurul Nisa, Dewi Kartini, Salsabila Deti, Anti Mutmainah, Awalia Marwah, Ratih Novi Septian, dan Salsabila Febrianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian. Apa itu teori kepribadian? Teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan mengenai tingkah laku manusia. Itu adalah menurut Hall dan Litzny, Koswara tahun 1991. Yang selanjutnya ada definisi kepribadian. Menurut George Herbert Mead, kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam diri seseorang telah berlangsung seumur hidup. Menurutnya, manusia akan berkembang dengan secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Nisa. The Big Five Personality Factor. Big Five Personality Factor ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu waktu minggu kemarin. The Big Five Personality Factor ini adalah mengenai keseluruhan cara manusia dalam berinteraksi. The Big Five Personality Factor ini jauh lebih bisa diterima secara universal untuk mendeskripsikan seseorang. Ada 5 elemen dalam The Big Five Personality Factor ini. Yang pertama ada openness, yang kedua ada conscientiousness, yang ketiga ada extroversion, yang keempat ada agreeableness, dan yang terakhir ada neuroticism. Nah, kelima elemen ini umumnya akan dibagi menjadi dua kondisi, yaitu ada high sama low. Yang pertama kita membahas tentang openness. Openness yang high ada orangnya tuh sangat kreatif, terbuka untuk mencoba hal baru, berfokus pada penanganan untuk tantangan baru, senang memikirkan konsep yang abstrak. Yang low-nya tidak suka perubahan, kurang menikmati hal baru di setiap rutinitas, kurangnya imajinatif, tidak suka konsep abstrak atau teoritis. Nah, orang yang openness tinggi itu biasanya akan terbuka dalam ide-ide yang baru, dengan pengalaman yang baru. Nah, ciri orang-orang yang openness tinggi itu, jika dikasih tantangan itu biasanya pasti jawabnya oke, jalan, oke, mau gitu. Jadi orangnya tuh biasanya langsung mau. Karena mereka itu cenderung berani mengambil resiko. Orang yang openness ini mempunyai pemikiran yang abstrak. Dari pemikiran yang abstrak itu tuh nanti dijadikan sebagai hal-hal yang baru, dijadikan sebagai pengalaman yang baru. Sedangkan orang yang openness-nya rendah itu cenderung orangnya tuh langsung lihat yang di depan mata dulu. Jadi orangnya tuh jangan dulu lihat yang jauh gitu, lihat yang di depan mata dulu yang dilakuin. Yang kedua ada conscientiousness. Yang high ada terorganisir, selalu mempersiapkan segala sesuatu, berfokus untuk menyelesaikan tugas yang pertama masuk, menikmati jadwal yang sudah diatur. Yang low-nya ada tidak suka hal yang struktural atau yang terjadwal, tidak mengembalikan barang pada tempatnya, menunda tugas penting, pokoknya berantakan dan tidak memperhatikan hal yang sekitarnya. Biasanya orang yang conscientiousness-nya tinggi itu jika mempunyai keinginan atau target itu biasanya pasti bakal dikejar terus gitu. Nah, sedangkan orang yang conscientiousness-nya lebih rendah, lebih ke boleh deh nanti ditunda dulu gitu keinginannya gitu. Nah, misalkan kita itu nabung untuk beli HP baru. Nah, terus ada teman kita ngajak buat jalan-jalan, buat
belanja gitu ya. Nah, kalau yang orang yang hike itu pasti mereka itu nolak gitu, nggak ikut karena uangnya buat beli HP dulu. Nah, sedangkan kalau yang low itu mau aja, nanti aja pikirannya tuh, nanti aja lah beli HP-nya 2 atau 3 bulan ke depan. Nah, jadi perbedaannya di situ. Yang ketiga ada extroversion. Yang high-nya itu ada suka jadi pusat perhatian, mahir memulai percakapan, suka bertemu dengan orang baru, umumnya berbicara sebelum berpikir. Kalau yang low-nya memilih untuk menyendiri, sulit memulai percakapan, tidak suka obrolan tanpa makna, berpikir sebelum bertindak, tidak suka jadi pusat perhatian. Nah, jadi extroversion itu bagaimana cara kita tuh mengambil energi. Kan ada introvert sama extrovert. Kalau extrovert itu kan suka mengambil energi dari lingkungan, jadi otomatis mereka itu suka bertemu dengan orang baru, jadi suka ikut sama kumpulan-kumpulan gitu. Nah, kalau extrovert itu kan biasanya ngomong dulu baru berpikir, jadi spontan tuh orangnya. Sedangkan yang introvert itu lebih cenderung mengambil energi dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang banyak, malah jadinya tuh capek sendiri gitu. Yang keempat ada agreeableness. Yang how-nya itu tertarik dengan perilaku manusia yang lain, peduli terhadap orang lain, memiliki tingkat empati yang tinggi. Terus kalau yang low-nya ada kurang peka terhadap perasaan orang lain, menyakiti seseorang secara verbal, kurang memiliki keterkaitan terhadap masalah orang lain. Jadi agreeableness itu bagaimana kita itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, kalau yang high itu mereka itu punya empati dan simpati yang tinggi, jadi itu lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Sedangkan kalau yang low itu sebaliknya, lebih mementingkan diri sendiri, kurang peka terhadap orang lain. Yang terakhir ada neuroticism. Yang high-nya itu ada tingkat stres yang tinggi, selalu khawatir pada segala hal, mudah kesal, sering cemas. Terus yang low-nya ada memiliki emosi yang stabil, dapat mengatasi stres dengan baik, jarang merasa sedih atau depresi, sangat santai, tidak terlalu khawatir. Neuroticism itu sebenarnya bagaimana cara kita merespon sesuatu dengan emosi negatif, rasa takut, khawatir, dan malu. Orang yang memiliki neuroticism yang high itu biasanya kan orangnya kan tadi udah dijelasin, memiliki tingkat stres yang tinggi, khawatir, suka malu gitu. Orang yang neuroticismnya tinggi kan cenderung khawatir ya, orangnya malu. Nah, sebenarnya dengan kekhawatiran atau kemaluan sifat malu dia itu, kita itu bisa mencoba rasa malu kita itu untuk menjadi kekuatan kita, karena misalnya pas presentasi kita tuh merasa malu gitu, nanti di depan gimana. Nah, biar nggak malu kita tuh harus mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan materi dengan baik, menguasai materi dengan baik. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kekuatan kita. Nah, sedangkan orang yang neuroticismnya rendah itu biasanya kan orangnya yang optimis aja, santai lah orangnya. Nah, sebenarnya itu menjadi biasanya itu kalau yang orang yang neuroticismnya itu rendah malah bisa terjebak gitu, karena terlalu santai, terlalu optimis. Misalnya kalau ulangan udah nggak usah belajar lagi, santai aja lah, optimis pasti bisa, ternyata nggak bisa. Nah, jadi intinya menurut saya itu tidak ada personality yang lebih baik dari yang lain, mau high maupun low itu sama aja, tergantung pada diri kita sendiri itu menyikapinya gimana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variasi individu dalam kepribadian bersama saya Dewi Kartini. Variasi individu itu antara lain ada intelijensi, gaya belajar, dan kepribadian dan temperamental. Nah, kognitif
atau intelijen itu adalah keterampilan menyelesaikan masalah serta kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Nah, kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Intelijen ini terdapat beberapa teori, yaitu ada teori Triachick-Sternberg, yaitu ada analitis, kreatif, dan praktis. Apa itu intelijensi analitis? Yaitu kemampuan memahami, menganalisis, membedakan, membandingkan, dan mengevaluasi informasi dan persoalan-persoalan. Lalu ada intelijensi kreatif, yaitu kemampuan untuk berimajinasi, menemukan, menciptakan gagasan dalam bentuk situasi-situasi baru. Lalu yang ketiga, intelijensi praktis, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mengelola serta merespon berbagai persoalan hidup secara efektif. Lalu kemudian ada teori Gardner, yaitu kecerdasan majemuk. Ada 8, yaitu ada yang pertama ada intelijensi verbal, yaitu kemampuan berbahasa secara efektif. Kemudian ada intelijensi logika matematis, yaitu kecerdasan dalam kemampuan bernalar secara logis, terutama dalam matematika dan sains, yaitu ada dan kemudian ada intelijensi spasial ruang, yaitu berpikir secara 3 dimensi. Kemudian ada intelijensi musikal, yaitu kepekaan terhadap pola tangga nada. Ada intelijensi kinestik ragawi, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil. Lalu ada intelijensi intrapersonal, yaitu kesadaran terhadap perasaan, motif, dan hasrat diri. Kemudian ada intelijensi interpersonal, yaitu memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu ada intelijensi naturalis, yaitu mengenali pola-pola di alam dan perbedaan-perbedaan di antara berbagai bentuk kehidupan dan objek alami. Kemudian ada teori Mayer-Salovey, yaitu kecerdasan emosional. Lalu kita langsung bahas tentang gaya berpikir dan belajar. Variasi individu ini ada bisa dibedakan, ada gaya impulsif atau reflektif, gaya mendalam atau permukaan, belajar verbal atau visual. Nah, langsung aja impulsif versus reflektif. Jadi, gaya belajar impulsif itu adalah gaya belajar yang cepat. Sedangkan gaya belajar reflektif itu merupakan gaya belajar yang lambat, tapi lebih ke mendapatkan ketepatan belajar, ketepatan jawaban. Nah, yaitu bisa juga menetapkan tujuan belajar sendiri. Lalu ada gaya belajar mendalam versus permukaan. Nah, gaya belajar mendalam di sini yaitu gaya belajar untuk memahami arti materi pelajaran. Itu belajar secara aktif, membangun apa yang mereka pelajari dan memberikan arti untuk apa yang mereka ingat. Kemudian belajar permukaan itu yaitu belajar yang hanya ada yang perlu dipelajari dalam materi pelajaran saja. Cuma mengingat informasi di luar kepala. Kemudian ada gaya belajar verbal dan visual. Gaya belajar verbal itu belajar apabila baik itu pakai kata-kata. Kalau visual itu bentuk gambar. Nah, kemudian kepribadian dan temperamen. Kepribadian merupakan pemikiran, emosi, dan perilaku tersendiri yang menggambarkan cara individu menyesuaikan diri dengan dunia. Ada 5 besar faktor kepribadian, yaitu pertama ada openness, keterbukaan, ada conscientiousness, yaitu sifat berhati-hati, ada extraversion, ekstraversi, agreeableness, mudah akur atau mudah bersepakat, dan yang terakhir ada neuroticism, yaitu neurotisme. Kemudian ada 3 kelompok temperamen, yaitu ada anak yang mudah, easy child, yaitu ramah, gampang diatur. Lalu ada anak yang sulit, difficult child, cenderung ke negatif. Lalu ada 3 anak yang lambat, slow to warm up child. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Novi Septian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu easy child, difficult child, dan slow to warm up child. Jadi ketiganya ini merupakan pengklasifikasian 3 tipe dasar temperamen pada anak berdasarkan Thomas dan Stella Chess. Yang pertama itu ada easy child. Itu secara umum merupakan
Anak-anak yang memiliki suasana hati yang positif. Biasanya anak-anak dengan tipe ini mudah beradaptasi dengan orang dan pengalaman baru, serta memiliki rutinitas yang teratur. Selain itu, anak-anak dengan tipe ini mampu menunjukkan dengan baik perasaan terdalamnya. Anak-anak dengan tipe easy child ini biasanya memiliki perasaan dengan intensitas lembut, biasanya juga bersifat positif, merespon perubahan dan segala sesuatu dengan baik, mampu mengembangkan pola tidur dan makan dengan cepat, mudah menerima makanan baru, tersenyum kepada orang asing, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan situasi yang baru dengan mudah, menerima perasaan frustasi dengan sedikit pertengkaran, beradaptasi dengan cepat terhadap rutinitas baru dan peraturan yang baru. Yang kedua, ada difficult child. Anak-anak yang termasuk dalam tipe ini bereaksi secara negatif terhadap sesuatu hal. Dibanding dengan anak-anak dengan tipe easy child, anak-anak dengan tipe ini tidak mampu menjalankan rutinitasnya secara teratur. Selain itu, anak-anak tersebut lebih sering menangis dan lamban dalam menerima perubahan. Anak-anak dengan tipe ini juga lebih sering mengekspresikan ketidaksenangannya. Bahkan, jika suasana hatinya sedang tidak baik, amarahnya dapat meledak-ledak. Maka banyak orang tua yang menganggap anak-anak dengan tipe ini termasuk anak yang sulit diatur. Sebuah penelitian terkait klasifikasi temperamen menunjukkan bahwa anak dengan tipe difficult child menunjukkan lebih banyak mengalami masalah ketika mendapat pengasuhan yang berkualitas rendah. Sebaliknya, ketika anak-anak dengan tipe difficult child ini mendapat pengasuhan berkualitas tinggi, akan mengalami lebih sedikit masalah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa temperamen anak-anak tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi juga pengasuhan atau perawatan dari orang tuanya, pun mendapat pengaruh dari lingkungan sosialnya. Jadi, temperamen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga pengasuhan orang tua dan lingkungan sosial. Dengan demikian, jika seseorang saat anak-anak termasuk dalam tipe difficult child, belum tentu ketika dewasa orang tersebut termasuk ke dalam difficult child juga. Difficult child ini secara intens menunjukkan perasaan negatif seperti menangis dengan suara yang keras atau tertawa dengan suara yang keras. Kurang baik dalam merespon perubahan dan segala sesuatu yang baru. Memiliki pola makan dan tidur yang tidak teratur, lamban dalam menerima makanan baru, curiga terhadap orang lain, beradaptasi secara lambat dengan situasi yang baru, bereaksi terhadap frustasi dengan kemarahan, beradaptasi secara lambat dengan situasi yang baru. Yang ketiga itu ada slow to warm up child. Anak-anak yang termasuk ke dalam tipe ini biasanya memiliki tingkat aktivitas yang rendah serta suasana hati yang negatif. Anak-anak dengan tipe ini juga dianggap sebagai anak yang pemalu, karena anak-anak dengan tipe ini tidak nyaman dengan hal-hal baru dan lamban dalam beradaptasi. Selain itu, dibanding dengan difficult child, anak-anak dengan tipe ini lebih sering mengekspresikan suasana hati negatifnya secara lambat. Slow to warm up child ini memiliki reaksi dengan intensitas yang ringan, baik positif maupun negatif. Merespon perubahan dan sesuatu hal yang baru secara lambat, memiliki keteraturan makan dan tidur di bawah anak bertemperamen sedang dan di atas anak bertemperamen tinggi. Menunjukkan respon awal yang negatif terhadap stimuli baru seperti pertemuan pertama dengan orang, tempat, atau situasi baru. Secara gradual, mampu mengembangkan rasa suka terhadap stimuli baru setelah ditampakkan berulang kali tanpa paksaan. Sifat-sifat yang diwarisi dari orang tua kepada anaknya, atau suatu kebiasaan sikap seseorang yang memiliki kecenderungan keras, mudah marah, mudah emosi, dan tidak melihat situasi yang ada, sehingga orang tersebut sensitif. Temperamental juga biasa disebut seseorang atau sesuatu yang rentan terhadap perubahan seketika dan dapat bereaksi secara liar. Dalam kategorisasi temperamental, terdapat jenis-jenis temperamental. Ada 4 jenisnya. Pertama, sanguinicius atau sanguinis adalah
orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya dan merupakan orang dengan karakter yang biasanya selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Sanguinis adalah tipe yang tidak mampu menopang ketertarikannya cukup lama. Ia selalu menginginkan pengalaman-pengalaman yang baru, sehingga mudah terkesan dan mudah juga hilang minat. Pada dasarnya, sifat dasar sanguinis ini dapat dengan mudah menerima pengaruh dari luar dan langsung masuk ke dalam pikiran dan perasaan yang membuat ia menampakkan respon yang meledak-ledak. Hal tersebut disebabkan karena sanguinis lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran dalam menentukan sebuah keputusan. Yang kedua, ada kolerius atau koleris, adalah orang yang memiliki kemauan keras dalam mencapai sesuatu. Orang koleris akan menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang dominan, tidak mempedulikan orang lain, dan sikap empati yang sulit diekspresikan. Dia akan terus mendorong orang di sekitar untuk terus maju. Karena ego yang memegang kendali, koleris sangat agresif dan harus selalu mendapatkan apa yang ia inginkan dengan caranya. Karakter koleris ini juga tidak menyukai basa-basi, yang lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat, jadi ia lebih menyukai percakapan yang jelas tujuan dan intinya. Oleh karena itu, mereka lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang memiliki profesi dan kegemaran yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlizati. Saya akan menjelaskan strategi pengajaran yang baik terkait temperamen anak-anak. Anak-anak usia prasekolah. Pada masa ini, orang tua maupun guru dituntut agar lebih kreatif dalam mengajak anak untuk belajar. Temperamen anak yang selalu berubah-ubah sesuai dengan moodnya ini menjadi tantangan bagi setiap orang tua maupun guru. Ketika ada permintaan yang tidak dituruti, maka ia akan menangis. Ketika marah pun ia akan menangis, dan hal lain sebagainya. Bermain sambil belajar adalah metode yang paling tepat untuk model pembelajaran pada masa ini, seperti menyanyi, menggambar, dan hal lain sebagainya. Pada masa ini, anak selalu ingin banyak tahu, banyak bertanya, serta banyak mencoba. Maka, jangan halangi mereka untuk terus belajar. Selalu dampingi anak dalam setiap hal. Ajarkan mereka pembelajaran baik yang dapat mendukung mereka untuk terus berkembang. Menciptakan suasana belajar yang seru dan menyenangkan adalah kunci sukses terlaksananya pembelajaran ini. Anak-anak usia sekolah dasar. Temperamen anak pada usia ini menunjukkan keadaan yang mulai membaik, menunjukkan sikap yang lebih baik daripada masa prasekolah. Mereka mulai memahami dan mengerti bagaimana cara bersikap yang baik. Pada masa ini, anak dituntun untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Perlahan-lahan, ajak mereka untuk memberanikan diri menunjukkan keinginannya. Ajak mereka agar mau terus mencoba. Dukung mereka dengan terus mengajarkan hal-hal positif yang ada di sekeliling mereka, agar mereka berani untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mulai ajak mereka untuk berdiskusi tentang banyak hal. Tantang mereka untuk mencoba hal-hal baru. Mulai ajak mereka melakukan hal-hal yang dapat membangun sifat motorik otak. Melakukan karya wisata adalah salah satu hal yang dapat membuka mata mereka akan banyak hal. Strategi yang baik menurut Jenny Louis da Poitre dari Clinton Elementary School adalah setiap anak perlu ditingkatkan rasa kepercayaan dirinya. Tidak perlu takut salah, hanya harus berani mencoba. Dukung mereka, bukan menekan mereka. Berhenti menyalahkan mereka atas jawaban yang kurang tepat dengan menggantinya dengan sikap yang lebih baik. Maksudnya di sini, mengoreksi dengan cara yang baik, membuat pengertian yang dapat dipahami mereka tanpa membuat rasa kepercayaan diri mereka berkurang. Penting juga untuk mendekatkan diri kepada anak, menjadi teman bagi mereka, mengerti kemauan mereka, agar mereka merasa nyaman dan dihargai. Dengan begitu, setiap anak dapat mencoba hal-hal baru di luar zona nyamannya sendiri. Anak-anak usia sekolah menengah pertama. Temperamen anak pada masa ini bermacam-macam. Mereka mulai mengalami masa pubertas remaja, mulai merasakan hal-hal baru yang belum pernah dirasakannya, mulai menunjukkan ketertarikan kepada yang lainnya, dan sebagainya.
Anak-anak pada masa ini cenderung memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat. Tetapi ada pula yang justru mengalami penurunan rasa percaya diri. Terus ingatkan mereka bahwa mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman lainnya. Ajak mereka untuk mengerjakan hal positif bersama-sama. Bila anak mengalami kesulitan dalam hal belajar, ajak mereka untuk belajar dengan metode-metode yang baru. Anak dituntun untuk terus aktif, melakukan hal-hal baru yang dapat mendorong bakat terpendam mereka. Mereka mulai mengenal dunia kenakalan remaja. Oleh karena itu, tetap ajarkan mereka nilai-nilai positif dalam kesehariannya. Berilah pemahaman mengenai hal-hal baru yang belum diketahuinya. Dengarkan pula pendapat mereka dalam banyak hal. Itu akan mendorong mereka agar lebih nyaman dalam belajar maupun berkomunikasi. Strategi dari Casey Mas dari Edison Middle School adalah mendorong minat belajar anak melalui kelebihannya, menumbuhkan rasa percaya diri anak yang selalu merasa kecil akan temannya, dan menegaskan kembali kepada sang anak bahwa semua orang pasti memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing, dan kelebihan yang dimiliki oleh sang anak adalah poin lebihnya. Menjelaskan bagaimana cara memperbaiki kekurangan yang ada pada diri sendiri, serta dengan meminta bantuan langsung, sang siswa tersebut dapat memupuk rasa kepercayaan dirinya sendiri. Membuat soal atau kuis interaktif dengan menambahkan gambar atau animasi di dalamnya dapat membantu siswa yang kesulitan belajar dan memudahkan mereka dalam memahami materi yang diberikan dengan baik. Anak-anak usia sekolah menengah atas. Ini adalah titik terpenting bagi seorang anak. Pilihan-pilihan besar dalam kehidupan seorang anak. Pada masa ini, mereka mengalami banyak sekali tekanan. Bantu mereka untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan diinginkan oleh mereka. Dukungan penuh sangat dibutuhkan bagi siswa dalam masa tersebut. Banyak dari anak pada masa ini sudah memiliki temperamen matang dan kepribadian yang tenang. Banyak anak pada usia ini sudah menetapkan tujuan-tujuan yang ingin ditempuh dalam hidupnya. Strategi belajar anak pada masa ini pun sudah tertata dan begitu bermacam-macam. Bermacam cara efektif yang dilakukan pada masing-masing anak, dengan cara belajar dengan temannya, mendengarkan musik, mencatat poin-poin penting, dan sebagainya. Dan guru maupun orang tua pada masa ini sangat diharapkan untuk dapat mengarahkan anak kepada apa yang terbaik baginya. Strategi yang baik menurut Jennifer Hayter dari Bremen High School adalah dengan cara memberikan pujian kepada siswa sebagai dukungan agar anak berani untuk menunjukkan dirinya. Menumbuhkan rasa percaya diri bukan hanya agar sang anak dapat meningkatkan kinerja belajar di kelas, tetapi juga sebagai bekal agar ia sukses ke depannya. Karena percaya diri adalah suatu kunci kesuksesan bagi setiap orang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.